hal sedemikian. Dan mari kita meminta kepada Allah di atas kemudahan dan pertolongannya agar kita dapat mengamalkan setiap apa yang kita saksikan dengan pendengaran hati, dengan pendengaran zahir, dapat kita mentaati. Karena pertolongan Allah yakni mengamalkan. Maka seorang guru hendak mengamalkan ataupun melaksanakan ilmunya, jadi amal perbuatannya tidak mendustakan perkataannya. Karena ilmu diketahui oleh mata hati, sedangkan amal perbuatan diketahui oleh mata. Dan orang yang memiliki mata jauh lebih banyak apabila amal perbuatan tidak sesuai dengan ilmu, maka kebenaran tidak tercapai. Maksudnya adalah orang yang mengamalkan ilmunya tadi itu sehingga kedudukan-kedudukan dan adab bab solat tadi itu dia mengerti. Yang mana membatalkan solat, yang mana menggelincirkan kepada riya dan ujub, yang mana membawa kepada kesyirikan, yang mana membawa kepada kelalaian, yang mana ianya di situ dalam berkedudukan solat tadi itu dengan nafsu yang dimurkai Allah. Jelas dia di situ. Nah, itulah kemanfaatan ilmu yang sebagai pedoman apabila diamalkan akan berkembang dan berbuah menjadi ketakwaan dan keimanan, dan Allah berikan kelezatan, Allah berikan kemudahan, Allah berikan kelapangan, Allah berikan kemanisan, Allah berikan kebahagiaan, Allah berikan kelezatan. Merupakan karunia daripada Allah, karena tujuannya kepada Allah itu merupakan pemberian daripada Allah. Orang-orang yang diberikan segera nikmat di dunia ini. Maka hadir nikmat salat, maka hadir nikmat zikir, maka hadir nikmat musyahadah, muraqabah dan makrifah. Itu adalah surga baginya yang Allah kehendaki. Surga yang Allah anugerahkan. Tidak akan dapat seseorang nikmat solat tadi itu apabila dia tidak bertemu, tidak memandang wajah Rabbnya. Dan juga tidak dapat seseorang memandang wajah Rabbnya kecuali dengan ianya bersuci. Ketenangan tidak dapat diraih kecuali dia dengan bersuci. Maka perlunya bersuci tadi itu, yang keterkaitan batin, yang keterkaitan zahir. Hati selalu dinafikan daripada segala maksiat batin, yang zahir selalu menolak daripada hal yang keterkaitan maksiat zahir. Menyakiti orang, mengambil hak orang, melangkah kepada kemaksiatan, melihat maksiat, mendengarkan maksiat, berbicara maksiat. Maka suci zahir dan batin dan pulang dirahmati Allah, menjadilah orang-orang yang syahid. Itulah suatu kemenangan yang besar. Selalu berpuasa, selalu lebaran. Tiap hari dia lebaran, tiap hari dia berpuasa. Lebaran bukan baju murut, baju fisik baru tadi itu bukan. Memperbarui daripada keburukan menjadi suatu kebaikan, itu fitrah. Fitri, idol. Jadi pakaian baru itu bukan dimaknai kita berpakaian baru, tetapi pakaian baru tadi itu kembali seperti bayi yang baru dilahirkan, dalam makna diampuni dosa tadi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu catatan, bersungguh-sungguh dan mengekali secara pertobatan, dan tidak merasa diampuni, selalu bersungguh-sungguh untuk bertobat. Nah, maka lebaran teruslah dia. Bangun tidur hatinya bahagia. Karena apa? Sebelum tidur dia bertobat kepada Allah dan mencari kesalahannya, dan tidak berniat lagi dia untuk berbuat buruk. Orang yang buruk itu adalah mengekali keburukan. Orang yang baik itu berubah daripada keburukan. Dan begitu juga orang dikatakan cerdas. Orang yang cerdas adalah orang yang bangkit daripada keterpurukan, yakni keburukan. Orang yang bodoh adalah orang yang mengekali kesalahan. Karena manusia diberikan akal. Kebodohan itu adalah mengekali kesalahan. Kecerdasan itu bangkit daripada keterpurukan, bangkit daripada kegelapan, hijrah, jihad. Bukan jihad menembak-nembak itu saja. Bukan jihad seperti melemparkan panah.
Bukan jihad melemparkan tombak, jihad melawan hawa nafsu, jihad tidak mengikuti keburukan-keburukan bisikan hati, jihad melawan pemikiran-pemikiran buruk kita sendiri. Ketika di sini sudah dimulai, maka di lingkungan pun juga akan dimulai. Meninggalkan lingkungan-lingkungan yang tidak baik. Maka itulah sebagai ukuran untuk pertobatan. Sebagaimana wanita yang memberikan seekor anjing air, dia berniat bertobat lalu hijrah, berpindah daripada suatu tempat ke tempat yang lain. Hatinya hijrah dan dia pun hijrah, sehingga meninggal di saat memberikan, karena nawaitunya baik dan dianya berpindah hijrah juga dan hatinya berpindah ke jalan Allah, meninggal ianya, maka di situ jannah. Baru dianya berniat taubat saja. Maka dua aspek, hati hijrah, zahir hijrah, lingkungan juga hijrah. Kecuali orang-orang yang kokoh mentalnya, di situ nilainya juga berbeda. Apabila amal perbuatan tidak sesuai dengan ilmu, maka kebenaran tidak tercapai. Seperti mengetahui tadi itu membatalkan, yang mana membawa kepada membatalkan secara batin uduk tadi itu, secara zahir, yang mana membawa kepada nafsu, mana membawa kepada syirik, jelas dari situ. Nah, itu membawa kepada kebenaran yang hak, yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang berkata kepada banyak orang, jangan kalian ambil sesuatu itu karena itu adalah racun yang mematikan, sementara ia sendiri mengambilnya, maka orang-orang akan mengejek dan menuduhnya macam-macam, serta keinginan mereka semakin kuat untuk mengambil sesuatu yang dilarang itu, seraya berkata, kalau itu bukan sesuatu yang paling baik dan enak, tentu ia sendiri tidak mengambilnya. Contoh, pernah seseorang, nah di sini sekarang telah terjadi perolok-olokan. Banyak sekali sekarang terjadi perolok-olokan. Kenapa begitu? Pernah kita mendengarkan dan menyaksikan keterkaitan seorang kiai mencabuli santri dia. Dia mengatakan baik dan mengajarkan norma-norma dan nilai-nilai kebaikan kepada santri, sementara dia itu melakukan hal seperti itu. Jadi perolok-olokan tidak sekarang jadi kepada orang banyak. Jadi perolok-olokan guru. Gelar yang disandang merupakan amanah. Ketika amanah tidak diwujudkan, maka akan menggelincirkan, akan menjadi hujah kepada diri kita sendiri. Di dunia dihinakan, apalagi di akhirat. Kecuali bertobat. Kecuali bertobat dan Allah berkehendak lain. Maka daripada itu, berhati-hati kita. Jangan kita menyampaikan suatu kebaikan tetapi hati tidak baik. Jangan kita menyampaikan suatu kebaikan tetapi kebaikan tidak dilakukan dengan tindakan penyampai. Sangat berbahaya. Konsisten tentu dengan anugerah Allah. Terhindar daripada maksiat tentu dengan pertolongan Allah. Beribadah tentu dengan kemudahan dan pertolongan Allah. Jangan kita merasa mampu terhindar dari hal sedemikian. Mintalah perlindungan daripada Allah. Begitu bejatnya dan kebodohanlah yang kita lakukan, karena kita bersandar dengan nafsu kita. Tetapi kalau kita bersandar dengan Allah, insya Allah Allah tolong kita terhindar daripada hal-hal yang sedemikian. Karena kita bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa, dan bahkan kita tidak mampu keluar daripada suatu kemaksiatan kecuali Allah telah mengangkatnya. Kecuali Allah telah mengangkat dan Allah menghindarkan kita berbuat maksiat. Ketika Allah telah menghindarkan, kita enggak mau lagi melakukan kemaksiatan itu. Itu tanda pertolongan dan kemudahan daripada Allah. Maka itu tugas yang ke-8 yang keterkaitan kepada seorang syekh tadi itu, dia harus mengamalkan ilmunya. Tidak boleh tidak.
Perumpamaan guru pembimbing dengan para murid seperti ukiran dengan tanah liat atau seperti bayangan dengan tongkat. Karena apa? Murid tadi itu cerminan daripada guru. Kalau guru banyak berpenyakit, kalau dia membimbing, maka murid tadi itu juga banyak berpenyakit. Itu tidak bisa dimainkan itu. Maka jangan pernah berbangga diri apabila banyak jemaah. Semakin banyak jemaah, semakin takut seharusnya bermaksiat. Karena apa? Karena kita dilingkari oleh jemaah. Satu kali kita bermaksiat, jemaah mengelilingi. Nauzubillah. Ini yang saya takutkan kepada diri saya sendiri. Bukan berbangga diri. Yang paling saya takutkan itu berkata baik tetapi tidak baik, mencegah daripada suatu kemungkaran tetapi saya berbuat mungkar, mencegah daripada suatu kekejian tapi saya berbuat keji. Itu yang saya paling takutkan. Karena kita bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Jangan berbangga diri banyak adanya jemaah. Jangan berbangga diri kita dikatakan syekh. Jangan berbangga diri kita dikatakan ustaz. Jangan berbangga diri dikatakan ulama. Jangan berbangga diri dikatakan buya. Jangan berbangga diri kita dikatakan kiai. Amanahnya sangat besar, tanggung jawabnya sangat besar. Maka dikatakan seorang syekh tadi itu ketika ianya berzikir dia di tengah, maka jemaahnya itu menyaksikan apa yang ia lakukan, baik secara zahiriah maupun secara batin. Pada hakikatnya Allah selalu mengawasi kita. Ketahuilah, pernah disampaikan berulang-ulang, satu kali bermaksiat kepada orang yang ianya membimbing 10 kali lipat, bahkan lebih daripada kita sebagai salik. Ketika keteguhan dari Allah teguhkan keimanan, ketika kemudahan dan pertolongan selalu berjalan kepada ketakwaan, insya Allah jemaah akan ikut mengalir kepadanya keberkahan. Tetapi kalau senantiasa bermaksiat, maka jemaah pun akan banyak bermaksiat. Kenapa? Cerminan bayangan tongkat tadi itu. Kenapa? Kalau Allah memberkahi keimanan yang kuat, ketakwaan, maka akan mengalir kepada keberkahan kepada salik tadi itu. Secara otomatis Allah alirkan, Allah limpahkan keberkahan kepada salik. Itu tidak bisa dimainkan. Real. Ketika syekh tadi itu bermaksiat, banyak jemaah, maka jemaahnya juga banyak bermaksiat, baik secara zahir maupun batin. Nauzubillah. Maka daripada itu berhati-hati. Baik kita membimbing keluarga, baik membimbing anak, baik membimbing istri, baik membimbing masyarakat. Jangan bangga kita menjadi camat, jangan bangga kita jadi presiden, jangan bangga kita menjadi raja, karena amanahnya sangat besar. Carilah pemimpin yang tidak meminta ianya sebagai pemimpin. Selama orang yang meminta ianya jadi pemimpin, bermakna ada maksud dan tujuan yang berbeda daripada apa yang kita inginkan. Pemimpin yang sejati dia tidak mau mengatakan ia memimpin amanahnya yang berat. Maka selalu di kalau saya katakan disampaikan bahwa kita sama-sama belajar. Yang sebaik-baiknya membimbing hanya Allah. Yang sebaik-baiknya memberi petunjuk hanya Allah. Kita sama belajar. Amanahnya sangat besar tanggung jawabnya. Maka pernah disampaikan, berhati-hati bunda-bunda dan bapak kita,
Walaupun ada sesuatu keberhasilan tadi itu, yang kukhawatirkan adalah ujub dan riya menghampiri hati tadi itu. Berhati-hati di tersebut. Apa aliran-aliran mengalir ketika di dada syaitan itu akan merasakan kelegaan, kelapangan, kenikmatan, kebahagiaan, ketenangan akan mengalir kepada kita ketika rohani tadi itu terhubung. Secara otomatis akan mengalir kepada kita. Apa yang saya rasakan akan mengalir kepada kita kebahagiaan, kenikmatan, kelezatan tadi. Karena itu adalah ketentuan daripada Allah. Karena itu adalah keberkahan daripada Allah. Bukan dibuat-buat itu. Perumpamaan guru pembimbing dengan para murid seperti ukiran dengan tanah liat, atau seperti bayangan dengan tongkat cerminan. Bagaimana mungkin tanah liat terukir tanpa ukiran, dan bagaimana mungkin bayangan lurus sedangkan tongkatnya bengkok? Bengkok tongkat tadi itu, bayangan juga akan bengkok. Ini artinya. Maka berkesesuaian dengan Nabi mengatakan, banyak yang berpakaian ulama tetapi banyak maksiat. Banyak yang berpakaian ulama tetapi banyak menggelincirkan umat. Nah, ini fenomena ini yang terjadi. Bila mana tongkat itu bengkok, bayangan akan bengkok. Karena tongkat itu adalah landasan iman dan ketakwaan sebagai penuntun ilmu. Ketika tidak diamalkan, berbahaya. Orang yang pertama sekali jannah adalah orang yang ianya mengamalkan ilmunya. Yang pertama sekali ke jahannam adalah orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Oleh sebab itu, dikatakan, jangan kau larang suatu perangai sedangkan engkau mengerjakannya. Jangan engkau larang suatu perangai sementara engkau mengerjakannya. Ya, perumpamaan handphone tadi. Kita memegang handphone, anak kita larang main handphone. Jangan dicoba-coba itu. Saya melarang umpamanya jangan ganggu-ganggu cewek, sementara saya ganggu-ganggu cewek. Jangan dicoba-coba seperti itu. Jangan iri, tetapi saya sendiri iri. Jangan dicoba-coba itu. Jangan. Nah, itulah yang sebagaimana mendalami sabda Nabi Muhammad SAW, nasihatilah dirimu sebelum kamu menasihati orang. Kita cubit diri kita sakit, begitu juga orang akan merasakan sakit yang sama apabila lisan kita tadi itu menyakiti hati orang. Bawakan kepada diri kita, sehingga tumbuh kepemahaman
Aku menyakiti orang sama menyakitiku. Aku menzalimi orang sama hal menzalimi diriku. Karena orang itu adalah aku adalah orang itu karena bersumbernya daripada Allah. Karena apa? Karena apa yang dilihatkan disaksikan cerminan diri kita sendiri. Maksud cerminan diri kita sendiri adalah sebagaimana hal yang dilihatkan untuk diri kita, mengambil pengajaran. Ini dikatakan satu rasa yang dapat merasakan. Kita cubit kulit kita, begitu sakit juga kepada orang lain ketika kita cubit. Rasa. Merasakan kesusahan orang itu bab rasa. Senang melihat orang susah itu penyakit. Diulangi kembali. Oleh sebab itu dikatakan, jangan kau larang suatu perangai sedangkan engkau mengerjakannya. Merupakan aib besar bagimu bila hal itu kau lakukan. Aib besar. Yang sebagaimana kita contohkan tadi itu. Bergelar, tetapi mencabuli. Terbuka aib tadi itu. Ini dikatakan, merupakan aib besar bagimu bila hal itu kau lakukan. Allah Ta'ala berfirman, mengapa kamu suruh orang lain mengerjakan kebaikan sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri? Al-Baqarah ayat 44. Melupakan diri kamu sendiri itu maknanya apa? Kita mengajak kepada orang suatu kebaikan tetapi kita tidak berbuat baik. Itu dikatakan melupakan dirimu sendiri. Oleh sebab itu, dosa orang alim berilmu yang berbuat maksiat lebih besar dari orang yang bodoh. Nah, ini artinya yang sering kita sampaikan. Ini juga yang dalam nukilan Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Iyalumuddin. Apa contohnya? Ada 3 tingkatan. Orang yang tidak mengetahui lalu dia berbuat dosa, maka dosanya sekedar apa yang ia lakukan karena dia tidak mengetahui. Tetapi kalau orang berilmu berbuat dosa, maka dosanya lebih besar daripada orang yang tidak mengetahui. Dan orang yang menyampaikan lebih besar dosanya daripada orang yang berilmu tadi itu. 3 tingkatan. Contoh, ketika waktu kita kecil ataupun kita tidak tahu dahulunya berpenyakit itu adalah haram, berpenyakit hati itu adalah syirik, maka kita sering ganggu-ganggu teman jahil. Setelah kita mengaji, didengar, lalu menyampaikan kepada kita bahwa penyakit hati itu terangkum dalam Al-Quran dan hadis berupa larangan, tidak boleh. Kita mengetahui. Setelah kita mengetahui lalu kita mengerjakan penyakit hati tadi itu, dosanya lebih besar daripada kita tidak tahu lagi. Tidak tahu tadi. Dan orang yang menyampaikan lebih besar dosanya daripada orang yang berilmu tadi itu. Maka 3 kedudukan. Maka itu dikatakan 1/10 bahkan lebih. Waalaikumsalam Bapak Amir. Bahkan lebih.
Dan insya Allah diberikanlah kita kemudahan untuk itu semua, untuk mengamalkan. Dan diberikan kita pertolongan agar terhindar kita daripada maksiat zahir maupun maksiat batin. Terkadang mau tidur meneteskan air mata. Ada saja terbersih untuk bermaksiat. Kadang-kadang engkau mau mengetahui ya Allah, banyak yang melihatku ya Allah, hindarkan aku bermaksiat ya Allah. Ketika tadi ditampakkan, maka akan mengalir pada bunda-bunda. Itu yang saya takutkan kepada bapak-bapak kita. Jadi bukan sesuatu hal yang berbangga-bangga. Kita jangan sampai berbangga-bangga dipanggil Syekh tadi. Malu rasanya bermaksiat tadi. Secara umum, ingatlah selalu kematian agar kita terhindar daripada maksiat tadi. Hendak melakukan kemaksiatan, kita ingat kematian cepat. Oh, saya melakukan ini ketika saya meninggal dalam keadaan buruk. Yang kedua, ketika kita punya anak, ketika kita punya istri, ketika kita punya suami, ketika kita punya orang tua, hendak bermaksiat, anggaplah anak kita dan istri kita, suami kita dan orang tua kita melihatnya. Malu kita. Yang ketiga, secara khusus, selalulah baik dalam kesendirian dan keramaian merasa selalu diawasi oleh Allah. Terbisik hati kita hendak bermaksiat, ya Allah, Engkau Maha mengetahui ya Allah. Baik yang tersembunyi dalam pikiran, dalam hati, baik yang terzahir, Engkau Maha mengetahui. Yang secara umum lagi kita rasakan, tak ada api, air, udara, pohon-pohon, matahari, bulan dan bintang, dan makhluk Allah yang lainnya selalu menyaksikan kita. Takutlah kita bermaksiat. Kita tidak selamanya hidup. Terkadang lagi tidur pun kita meninggal. Ya, sekarang kita berbicara, besok mana tahu kita meninggal. Maka daripada itu, jangan menganggap kita itu hidup lama, tetapi anggaplah kita mati hari esok. Agar memanik diri tadi, agar ada ketetapan iman dalam hati. Karena ketergelincirannya itu diikuti oleh banyak orang hingga mereka semua tergelincir. Sangat benar ini apa yang disampaikan Imam Ghazali.
Dan itu juga yang tadi kita sampaikan. Ketika setan itu sudah tergelincir, maka jemaahnya akan banyak tergelincir tanpa disadari. Ketika syekhnya tadi itu kokoh, maka akan kokoh juga para salik tadi. Ini yang disampaikan juga oleh Imam Al-Ghazali. Barang siapa yang memperkasai suatu tradisi buruk, maka ia akan mendapatkan dosa dan dosa orang lain itu, dosa orang yang ikut melakukannya. Karena ketergelincirannya itu diikuti oleh banyak orang hingga mereka semua tergelincir juga. Barang siapa yang memperkasai suatu tradisi buruk, maka ia mendapat dosanya dan dosa orang yang ikut melakukannya. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, punggungku dipatahkan oleh dua orang, yaitu orang alim berilmu yang bermaksiat dan orang yang bodoh yang banyak beribadah. Orang bodoh menipu banyak orang dengan ibadahnya. Maksudnya, dia memperlihatkan suatu kebaikan tetapi ujub dan riak selalu tertanam di hatinya. Berpenyakit hati, ini orang yang bodoh. Sedangkan orang berilmu bermaksiat, dia tidak mengamalkannya. Ini orang berilmu yang tidak bermaksiat, yang bermaksiat. Ini maksudnya. Sedangkan orang alim tersebut memperdaya mereka dengan maksiatnya. Ini. Sadaqallahul adzim. Allahumma shalli ala sayyidina. Ya, silakan. Ada bunda kita dan bapak kita mau bercerita atau mau bertanya maupun menyampaikan sesuatu dengan waktu serta kesempatan, kami persilakan. Silakan. Silakan. Ya Guru, makasih. Izin Guru untuk kembali dipaparkan sekali lagi tadi tentang syariat tarekat